Shalom saudaraku, puji Tuhan, bersua kembali dalam renungan pendek pada pagi hari ini. Dan saya memberi tema renungan saya, menolong dengan ikhlas, menjaga diri dengan cerdas. Saudaraku, tema itu didasari dari Galatia pasal 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Saudaraku, setelah kita bersama-sama merayakan Hari Raya Pentakosta di mana Roh Kudus dicurahkan dan gereja dilahirkan, maka yang menjadi pemikiran kita adalah bagaimana kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus itu. Dan karena kita sebagai orang Kristen hidup dalam pimpinan Roh Kudus, maka kita dinasihati dalam teks tadi supaya kita yang rohani bisa menolong mereka yang lemah. Saudara-saudara, hidup Kristen adalah hidup yang istilahnya itu hidup yang rohani. Artinya hidup yang dipimpin oleh Roh Tuhan dan dengar-dengaran kepada suara Tuhan dan mentaati sabda Tuhan. Dan karena itu dalam teks kita tadi dikatakan supaya kalau ada seorang di antara saudara kita yang lemah kemudian jatuh dalam dosa, maka kita yang rohani harus memimpin mereka di jalan yang benar. Nah, saudaraku, orang yang lemah itu karena lemah imannya, lemah pemahamannya terhadap firman, sehingga sangat mudah terjerumus dan jatuh dalam pencobaan dan kemudian melakukan pelanggaran. Dan sebagai gereja, maka salah satu tanggung jawab gereja adalah supaya kita saling memperhatikan, karena gereja itu adalah komunitas rohani yang harus selalu punya kepedulian terhadap mereka yang lemah, yang jatuh dalam dosa. Dan karena itu kita harus menunjukkan kepedulian kita. Untuk itu, supaya kita bisa membimbing mereka dalam kebenaran, seperti kata firman Tuhan tadi, maka kita harus hidup dan paham sabda Tuhan sebagai pedoman untuk hidup kita dan menolong saudara kita dalam kehidupan keseharian. Jangan sampai kita seperti orang buta yang menuntun orang buta. Artinya kita Kristen tapi kita sendiri tidak paham firman Tuhan, tidak memahami kehendak Tuhan, tidak peka terhadap Roh Tuhan. Supaya kita bisa menuntun mereka di jalan yang benar, itu kata teks kita. Dan saudara, bukan hanya itu, memang kita sekali lagi harus bisa menolong yang lemah dengan ikhlas. Tapi kita juga dinasihati supaya kita menjaga diri kita sendiri, supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Makanya saya bilang menolong yang lemah dengan ikhlas dan menjaga diri sendiri dengan cerdas, supaya jangan sampai kita terlalu asik dan bersemangat untuk menolong, tapi kita sendiri abai atau tidak waspada terhadap pergumulan, terhadap pencobaan yang mungkin menyerang kita. Dan nanti malah kita sendiri yang juga ikut terjerumus dan menjadi lemah dan kalah. Karena itu, maka kita harus di samping menolong dengan tulus, kita juga harus waspada sebagai orang Kristen, selalu mengisi dan menjaga hidup kita dengan sabda dan kebenaran firman Tuhan, selalu diwarnai dengan banyak komunikasi, interaksi dengan Tuhan dalam doa, sehingga kita kuat dan mengerti. Karena dalam banyak hal, saudaraku, kadangkala keinginan kita ada, roh itu berkehendak kata Tuhan Yesus, tapi tubuh kita lemah. Karena tubuh lemah, walaupun roh berkehendak, kadangkala kita bisa kalah. Itu sebabnya kita harus selalu berjaga dan berdoa. Jangan sampai, saudaraku, kita sekali lagi menolong orang lain yang lemah, tapi kita sendiri kemudian abai terhadap diri sendiri. Ada kisah seorang PRT, pembantu rumah tangga yang bekerja di sebuah
keluarga yang sangat baik. Pembantu rumah tangga itu begitu asik dan sangat bahagia bisa bekerja di situ. Dia bekerja dengan sangat senang, antusias, kerja keras. Tapi dia sendiri abai terhadap dirinya. Sering tidak cukup tidur karena dia terlalu asik bekerja. Sering dia abai terhadap rasa lapar sehingga dia sering tidak cukup makan walaupun ada makanan. Sampai akhirnya dia berapa kali pingsan. Sehingga nyonya rumah itu memberitahu, kerjamu sangat baik, tapi kamu sendiri kurang perhatikan dirimu. Kamu harus cukup tidur, kamu harus cukup makan. Nah, saudaraku, kisah itu persis seperti nasihat firman Tuhan. Mari kita melakukan bagian kita sebagai gereja, menolong mereka yang lemah dan menuntun mereka di jalan yang benar. Tapi mari kita juga waspada supaya kita sendiri tidak jatuh dalam dosa. Mari kita hidup bijak, mari kita memberi dedikasi pada sama. Tuhan memberkati kita. Selamat pagi. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk nasihat firman Tuhan. Adalah tanggung jawab sebagai sesama umat percaya untuk tolong menolong. Adalah tanggung jawab sebagai sesama warga bangsa untuk tolong menolong. Dan karena itu Tuhan, kami rindu bahwa kami semua bisa berbuat sesuatu bagi sesama. Tapi juga kami rindu sesuai dengan nasihat firman Tuhan, selalu waspada supaya baik kami yang menolong maupun mereka yang kita tolong sama-sama beroleh manfaat positif. Tidak jatuh dalam pelanggaran, tidak terjerumus dalam dosa. Tetapi hidup kami saling bahu-membahu menguatkan. Dengan demikian maka kami adalah umat percaya yang selalu rela menolong dengan ikhlas, tapi juga menjaga diri dengan cerdas. Inilah doa kami. Tuhan berkati kami semua hari ini dalam segala tugas aktivitas. Dan memberkati bangsa Indonesia, negeri kami tercinta, supaya tentram, damai, aman. Diberkati berbagai upaya pemerintah meningkatkan taraf hidup rakyat. Diberkati supaya pemerintah bisa menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Ini doa kami Bapa dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati saudara.